Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan final project dari Pilipres 1. Sebelumnya, nama saya Oyi. Saya Keiva. Saya Niswa. Dan saya Dea. Untuk topik yang saya akan presentasikan yaitu HiSol, pertanian berkelanjutan untuk memaksimalkan produktivitas panen menggunakan renewable energy. Next. Latar belakang. Dengan dunia yang semakin berkembang, masyarakat global kini berhadapan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam sektor pertanian. Mulai dari sistem pertanian yang masih mengandalkan kekuatan fisik manusia, infrastruktur, sumber daya yang tidak mendukung, dan lainnya. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menciptakan suatu proyek yang mampu meringankan tugas petani, yaitu berupa sistem irigasi modern yang menggunakan metode irigasi tetes. Sistem ini menggunakan panel surya dan arus air sungai sebagai sumber energinya yang dapat menghasilkan listrik untuk keperluan energi yang digunakan untuk sistem irigasi secara otonom. Next. Lalu untuk rumusan masalah, bagaimana cara meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan untuk sistem pertanian. Lalu yang kedua, bagaimana cara memaksimalkan produktivitas sistem pertanian di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh listrik konvensional. Yang ketiga, bagaimana cara untuk membuat inovasi teknologi sistem pertanian di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh listrik konvensional yang lebih cost efektif. Lalu untuk tujuan penelitiannya, tujuan umumnya meningkatkan hasil pertanian dengan memanfaatkan renewable energy di daerah remote area. Untuk tujuan khususnya, untuk membantu petani memaksimalkan produksi pertanian yang efisien dan meningkatkan musim tanam serta mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Next. Selanjutnya ada target inovasi. Yang pertama yaitu membuat suatu sistem pertanian yang dapat meningkatkan efisiensi di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh listrik konvensional. Yang kedua yaitu membuat sistem pertanian yang tetap produktif walaupun kemarau yang berkepanjangan. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu kontribusi penelitian terhadap pengabdian masyarakat. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pekerja di Indonesia. Yang kedua itu menciptakan kesadaran masyarakat di suatu negara. Pentingnya kenyamanan segi mental. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu kontribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. Nah, poin-poinnya yaitu yang pertama peningkatkan pengetahuan, yang kedua validasi model efisiensi energi dan air, yang ketiga yaitu pengembangan sistem integritas. Nah, selanjutnya yaitu adalah bab 2. Yang pertama, sistem irigasi dan permasalahannya. Irigasi adalah usaha penyediaan air bagi lahan pertanian untuk mendukung pertumbuhan tanaman saat curah hujan yang tidak menentu atau tidak mencukupi. Nah, permasalahan utama dari irigasi yaitu meliputi kelangkaan air, gangguan iklim, biaya, serta waktu pembangunan infrastruktur yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu keterbatasan daerah untuk mendapatkan listrik konvensional. Sebagian wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil, yaitu Papua, yaitu Kalimantan, dan daerah terpencil lainnya, itu masih terdapat atau belum mendapatkan listrik konvensional secara merata. Nah, terdapat sekitar 5.700 desa dan 400 dusun tanpa listrik, dengan total kurang lebih 10.068 dusun tanpa listrik. Salah satu penyebabnya yaitu kondisi geografi yang sulit dijangkau, penduduknya sedikit, dan tingginya biaya infrastruktur. Akibatnya masyarakat masih bergantung banget pada energi tidak stabil dan tidak ramah lingkungan, seperti genset, diesel. Selanjutnya ada flow problem. Nah, jadi di sini ada dua masalah utama, yaitu daerah yang sulit dijangkau oleh listrik sehingga menggunakan PLTD. Dan yang kedua adalah perubahan iklim yang menyebabkan produktivitas panen yang tidak maksimal karena surutnya sungai. Nah, ini tuh kita bisa menyelesaikannya dengan menciptakan sistem pertanian yang inovatif. Ini menimbulkan pertanyaan lagi, bagaimana cara membuat sistem irigasi yang produktif dan efektif secara biaya
maupun hasil, serta bisa digunakan di berbagai kondisi dan menguntungkan juga. Ini kemudian bisa dijawab dengan beralih ke PLTS dan PLTMH. Nah, maka dari itu kita membuat Hydro Solar System. Next. Di bab ketiga ini ada deskripsi inovasi. Ini adalah inovasi yang kami buat, sistem HySol. Inovasi ini menggabungkan irigasi tetes dengan energi terbarukan dari panel surya dan kincir air, serta dilengkapi dengan sumur bor sebagai cadangan air. Energi yang disimpan di baterai untuk irigasi dan kendaraan listrik menjadikannya solusi efisien dan adaptif terhadap keterbatasan air, listrik, dan perubahan iklim. Selanjutnya ada analisis pendukung. HySol adalah sistem irigasi otomatis bebas energi surya dan kincir air, cocok untuk daerah terpencil dan hemat energi, dan juga ramah lingkungan. Lalu ada SWOT. Yang pertama adalah kekuatannya. Yang pertama, efisien, hemat listrik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Lalu ada kelemahan. Untuk kelemahannya, teknologi ini cukup lumayan kompleks. Lalu biaya perbaikannya juga cukup tinggi. Terus opportunity atau peluang. Peluangnya itu panen lebih sering, lalu mengurangi dampak lingkungan. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman dari produk kami ini adalah iklim ekstrim dan potensi kerusakan sistem. Lalu yang bab keempat ada kesimpulan. Beragamnya permasalahan yang didasari oleh perkembangan teknologi dan perkembangan teknologi yang salah satunya terikat berada di sektor pertanian. Dari sinilah kami menciptakan gagasan HySol, Hydro Solar, yang pada dasarnya merupakan sistem irigasi tetes bertenaga solar dan air. Didasari dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami cukupi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.